making disciples, transforming lives. Shalom semua. Sukacita bisa di awal tahun ini kembali berkhotbah di sini. 7 kali ibadah. Saya hari ini akan bagikan sesuatu yang merupakan DNA kita. Sesuatu yang harus kita hidupi. Saya akan berkhotbah tentang the spirit of excellence. Selama bulan Desember kemarin saya sudah khotbahkan ini di beberapa gereja lokal. Tapi kali ini saya akan ambil lebih banyak tokoh, saudara. Karena ini adalah sesuatu yang perlu kita hidupi di tahun ini, kita harus semakin excellent. Di tahun ini, kita ini harus menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Kita harus jadi pribadi yang baru. Bukan hanya tahunnya yang baru, tapi hidup kita juga harus baru. Kita jadi orang yang diperbaharui, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi suami, menjadi istri, menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi orang tua lebih baik, pengusaha, pekerja, karyawan, pelayan Tuhan, menjadi orang tua lebih baik. Kalau Anda pemimpin, saudara, Anda harus jadi pemimpin yang berbeda, lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, itulah sebabnya the spirit of excellence ini adalah sesuatu yang perlu kita hidupi. Mengapa saya kasih kata the spirit of excellence? Karena ini harus jadi nafas kita. Ini harus jadi sesuatu yang bertumbuh itu dari dalam kita. Ini harus jadi DNA kita. Sesuatu yang ada di dalam kita. Ini bicara tentang sebuah sikap, sebuah spirit, sebuah karakter yang perlu kita hidupi. Excellent pertama-tama bukan tentang hasil, bukan tentang output. Excellent itu pertama-tama bicara mengenai sikap kita. Mengenai karakter kita. Katakan amin, saudara. Dunia mengenal excellent itu from doing. Tapi firman Tuhan menjelaskan excellent itu by being. Sesuatu yang memang dari dalam. Karena kalau excellent kita itu adalah sesuatu yang hanya dari luar, bukan dari dalam. Sesuatu yang hanya kita lakukan tapi bukan berasal dari dalam diri kita, itu namanya pencitraan. Kita hanya menampilkan kesan excellent di depan orang. Kita hanya melakukan sesuatu yang excellent kalau dilihat orang. Kita takut dipandang buruk, kita takut ditolak. Sehingga kalau ada orang kita menampilkan itu, tapi kalau nggak ada orang, saudara, kita kembali seperti aslinya. No. Tuhan mau excellent itu jadi bagian dari karakter kita. Dari DNA rohani kita. Sehingga apa yang di dalam itu bisa termanifestasi dalam wujud yang ada di luar. Cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, bagaimana kita melakukannya. Saudara, itu harus excellent. Amin saudara. Alkitab berkata Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini. Saudara, kita ini adalah buatan Allah. Bahasa Inggrisnya versi New Living Translation memakai kata, you are God's masterpiece. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus ketika Anda lahir baru, Anda adalah ciptaan baru. Itu maksud kata diciptakan dalam Kristus Yesus. Ternyata kita ini buatan Allah, masterpiece atau mahakaryanya Allah. Di dalam penebusan yang dia berikan sehingga membuat kita ini jadi manusia baru. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan sebuah pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Itu bunyi Efesus 2 ayat 10. Jadi dengan kata lain, kehidupan yang kita jalani setelah kita ditebus Tuhan. Saudara, itu harus mewujudkan, itu harus menampilkan pekerjaan-pekerjaan baik. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebelum kita ditebus, waktu kita hidup di dalam dosa, kita punya nafsu, selera, appetite adalah kita melakukan lebih dan lebih lagi segala hal yang berbau dosa. Dulu mungkin Anda cuma merokok, tapi karena Anda masih hidup di dalam dosa, nafsu Anda jadi besar. Dari merokok jadi obat-obatan. Dulu mungkin Anda dosanya itu pikiran kotor. Tapi sekarang Anda melihatnya. Ya Anda melihat konten-konten yang vulgar.
lalu berkembang lebih lagi, menjadi lebih dalam, bahkan Anda melakukan perzinahan. Saudara, jadi kehidupan dulu ketika kita belum ditebus, kita ini semakin bernafsu untuk hidup dalam dosa. Semakin bernafsu untuk lebih di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sekarang setelah Anda ditebus, harusnya selera kita berubah. Katakan amin. Kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik lebih dan lebih lagi. Kita akan melakukan segala sesuatu lebih excellent. Katakan amin. Itu sebabnya anak Tuhan, saudara, Anda harus mengerti. Saudara, pertama-tama dimulai dari identitas. Anda dan saya adalah garam. Anda dan saya adalah terang. Kalau Anda sadar bahwa kita ini disebut garam, kita ini ditentukan jadi terang, itu jadi identitasmu, maka saudara mengasinkan sekeliling kita dan menerangi sekeliling kita itu akan mengalir dengan natural. Saudara, kucing itu gak perlu diajarin mengeong. Kucing gak perlu diajarin makan ikan. Kalau dia tahu bahwa dia kucing, dia akan makan ikan. Dia akan mengeong, saudara. Harimau gak usah diajarin untuk mengaum. Gak ada harimau mengembek, gak ada. Saudara, kalau Anda tahu Anda adalah garam, maka Anda akan mengalir di dalam identitas Anda. Mengalir, Anda akan mengasinkan, Anda akan menjadi pengaruh. Kalau Anda tahu bahwa Anda adalah terang, Anda akan mengalir karena itu lahir dari identitasmu. Makanya Tuhan gak pernah berkata, Yesus gak pernah berkata, berusahalah jadi garam, berusahalah jadi terang. Buktikan dirimu layak jadi garam, buktikan dirimu layak jadi terang. Tidak. Dia menetapkan sebuah identitas yang Tuhan sudah tentukan. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Katakan amin. Dari identitas itu, saudara, muncul sebuah calling, muncul sebuah panggilan. Makanya saya sering bilang kalau Anda punya anak, jangan sering-sering dikatakan nakal kamu, nakal kamu, nakal. Kalau dia percaya bahwa dia adalah anak nakal identitasnya, perbuatan nakal itu akan mengalir dengan normal. Kalau Anda mau koreksi, koreksi perbuatannya, tapi jangan dikasih label, jangan dikasih identitas anak nakal. Saudara. Begitu pula dengan siapapun, dengan pasangan. Jangan dikasih label suami lelet, istri cerewet. Semakin Anda kasih label, perbuatan normal kalau seorang suami percaya bahwa aku ini lelet, tambah lelet. Kalau seorang istri percaya bahwa dirinya itu cerewet, tambah cerewet. Saudara, koreksi perbuatannya. Kalau anakmu mencuri, koreksi. Anak papa itu anak yang jujur. Anak yang papa itu tidak mencuri. Koreksi, kasih identitas yang baik anak jujur. Tapi koreksi perbuatannya, katakan amin. Begitu pula Tuhan itu gak berkata, jadilah berusaha jadilah garam, berusahalah untuk menjadi terang. Enggak, kamulah terang, kamulah garam. Itu adalah sebuah identitas dan di dalam identitas melekat sebuah fungsi, sebuah panggilan. Yaitu Anda, saudara, lewat perbuatanmu, Anda mengasinkan dan Anda menerangi. Lalu di ayat terakhirnya, hendaklah terangmu itu bercahaya. Supaya mereka bisa melihat apa saudara? Perbuatanmu yang baik. Dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau Anda tahu bahwa identitasmu garam, identitasmu terang, saudara akan muncul sebuah naluri untuk Anda berbuat baik. Katakan amin. Anda semakin lebih baik. Gimana ya aku menjadi pribadi yang lebih baik? Gimana aku bisa jadi berkat? Gimana dalam pekerjaanku aku ini melakukan semuanya? Saudara, menjadi lebih excellent. Itu yang Tuhan mau. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kenapa Daud ini kok dipilih Tuhan? Kenapa Daud ini diurapi Tuhan? Apa yang Tuhan lihat yang kita nggak lihat? Saudara. Dan itu menyebabkan Daud itu punya, saya bisa katakan Daud ini punya spirit of excellence. Dari mana kita bisa mengenali Daud itu punya spirit of excellence? Dan bagaimana kita ini juga bisa mencontoh teladannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mari kita baca ayatnya. Kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai ayat 13. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang, apa saudara? Sedang menggembalakan kambing domba. Garis bawahi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, kisah ini sebetulnya kisah yang cukup tragis bagi Daud. Saudara, dari sini kita bisa tahu Daud itu tidak dianggap oleh ayahnya. Daud itu bahkan tidak diundang ketika Samuel itu datang untuk mengurapi dari semua anak-anak Daud. Bahkan dalam peristiwa yang sangat penting, Daud itu diabaikan. Daud tidak dipanggil. Ini menunjukkan betapa kecilnya dia di mata ayahnya. Saudara, betapa tidak berartinya dia di mata ayah dan di mata saudara-saudaranya. Bahkan dia itu gak layak dipanggil masuk di dalam bilangan. Karena pasti ayahnya berpikir, gak mungkinlah dia yang akan diurapi. Gak mungkinlah si Daud ini. Saudara, singkat cerita ketika Samuel datang, pada awalnya Samuel pun terkecoh. Melihat kakak-kakaknya yang tegap-tegap. Saudara, mereka itu sudah berkarir sebagai prajurit Israel. Saudara, orang pertama tegap, Samuel berkata, ini pasti dia. Ternyata Tuhan menolak semua anak-anak daripada Daud. Lalu dia tanya, apakah ini semua sudah anak-anakmu? Ternyata tidak, masih ada yang bungsu. Tapi dia sedang apa saudara? Menggembalakan kambing domba. Rupa-rupanya dia ini tidak dianggap, saudara, perannya itu dianggap kecil, bahkan figurnya itu tidak dipercaya apakah dia bisa jadi raja. Saudara tahukah saudara Daud itu, saudara mengalami penolakan, diremehkan itu berkali-kali. Pertama dari ayahnya, saudara. Yang kedua dari saudara-saudaranya sendiri. Yang ketiga, dari Raja Saul sendiri. Saudara, Raja Saul menganggap gak mungkin kamu bisa kalahkan Goliat. Sementara dia dari sejak muda, dia sudah jadi prajurit, dia sudah terlatih. Saudara, gak mungkin. Dia diremehkan dari sejak dia kecil. Tapi coba perhatikan, ternyata waktu dia dicari, dia itu ada di padang mengembalakan kambing dan domba. Saya mau tanya, ada berapa sih kambing dombanya? Alkitab berkata cuma 2 atau 3 ekor. Dari mana kita tahu? Ayatnya ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, kenapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, bukan? Padahal dia itu disuruh ayahnya untuk bawa bekal. Sekaligus ingin melihat kabar daripada kakak-kakaknya. Apakah mereka semua selamat, apakah mereka baik-baik? Begitu datang, saudara, Eliab kakaknya yang tertua langsung meremehkan dia. Berkata, kenapa kamu datang? Di mana kamu tinggalkan kambing domba yang berapa ekor?
2 atau 3 hari. Jadi ada 2 ekor, 3 ekor. Itulah pekerjaan dia sehari-hari. Menggembalakan cuma 2 dan 3 ekor. Saudara. Tapi Bapak Ibu, Eliab memandangnya sebagai sesuatu yang menjadi bahan ejekan. Sesuatu yang dipakai untuk meremehkan Daud. Di mana kau tinggalkan kambing yang cuma 2-3 biji itu? Itu diucapkan dengan nada meremehkan. Mengecilkan tanggung jawab daripada Daud. Di mata Eliab itu perkara yang sangat kecil, cuma 2-3 ekor. Tapi tahukah saudara, excellent itu bukan bicara tentang perkara besar atau hal-hal besar. Excellent itu ternyata bicara tentang sikap hati. Anda bisa melakukan hal kecil, tapi dengan hati yang besar. Anda bisa melakukan hal kecil, tapi dengan sikap tanggung jawab yang sangat besar. Katakan amin. Anda bisa melakukan perkara-perkara yang sederhana, tapi dengan hati yang membuat Tuhan itu tertarik. Pertanyaannya, apa yang membuat Tuhan tertarik? Coba kita baca ayat sebelumnya dari 1 Samuel 17. Yaitu ayat 17 sampai 20. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva. Dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah. Apakah kakak-kakakmu selamat? Bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin. Tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Perhatikan kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang. Sampai sini. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak untuk perang. Ketika Daud disuruh pergi ke medan perang untuk bawa bekal dan melihat kabar kakak-kakaknya. Daud tidak meninggalkan tanggung jawab kecilnya itu. Daud menitipkan domba yang cuma berapa ekor? 2-3 ekor kepada seorang penjaga. Ia memastikan apa yang dipercayakan di tangannya itu tetap terpelihara. Saudara, Daud tidak meninggalkan tugasnya sebagai gembala sekalipun dia dipanggil untuk antar makanan di medan perang. Ia memastikan dombanya aman. Ia memastikan dombanya itu ada yang jaga, ada yang ngurus sebelum dia pergi. Saudara, inilah yang dinamakan setia memikul tanggung jawab yang kecil. Makanya Alkitab berkata, kalau engkau setia memikul tanggung jawab yang kecil, engkau akan dipercayakan untuk memikul tanggung jawab yang besar. Katakan amin. Bisa saja Daud berkata, ini urusan besar, ini urusan genting. Kambing domba 2-3 ekor, sudahlah biarin. Mau mati dimakan binatang kayak, mau seharian gak ada yang ngasih makan, mati kehausan atau mati kelaparan. Cuman 2-3 ekor. Apa signifikannya? Lagi pula ini pergi ke medan, menanyakan kabar. Aku harus kasih juga bingkisan oleh-oleh kepada ketua pemimpin 1000. Aku harus tanya kabar, ini tugas lebih penting daripada mengembalakan 2-3 ekor. Dia bisa saja berdalih, aku ada tugas yang lebih besar. Lalu dia abaikan kambing domba itu. Dari sini kita bisa lihat, saudara, Daud tidak pernah meremehkan tugas kecil. Daud mengerjakan tanggung jawab kecil dengan serius. Daud tidak pernah meremehkan. Katakan tidak pernah meremehkan. Munculkan poin pertama, kita baca sama-sama. Spirit of excellence terlihat dalam kesetiaan menjalani tugas kecil, apa saudara? Yang tidak terlihat.
Bapak Ibu, ada sebuah hukum rohani di dalam Alkitab. Kalau Anda setia pada perkara kecil, engkau akan diberikan kepercayaan ke perkara yang lebih besar. Katakan amin. Daud itu setia kepada perkara kecil, itu tidak diawasi oleh ayahnya. Dia gembalakan kambing domba itu, dia nggak kasih penjaga atau dia kasih penjaga atau nggak kasih penjaga, ayahnya nggak peduli. Ayahnya nggak peduli, itu cuma 2-3 ekor, saudara. Tapi coba lihat, sekalipun tidak ada orang yang mengawasi, dan tanggung jawabnya itu kecil, saudara. Tapi dia mengerjakannya itu dengan hati yang besar. Dengan segenap tanggung jawab, sekalipun tidak diawasi. Ayahnya lo gak peduli. Saudara, sekalipun dia diremehkan, kakaknya berkata, di mana kamu titipkan itu kambing 2-3 ekor itu untuk merendahkan Daud. Cuman 2-3 ekor. Tapi dia melihat bahwa tanggung jawab cuman 2-3 ekor itu menurut dia itu adalah dia harus lakukan dengan segenap hati karena ini seperti aku dikasih tanggung jawab besar. Bapak Ibu, ujian excellent itu di sini. Apakah Anda bisa handle perkara kecil dengan hati yang serius? Apakah Anda bisa handle perkara kecil dengan hati yang sungguh-sungguh? Banyak orang excellent itu diasosiasikan dengan perkara besar. Dengan melakukan hal-hal besar, hal-hal spektakuler. Aku kalau punya posisi tinggi, aku kalau dikasih jabatan tinggi, maka aku akan melakukan dengan excellent. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Excellent itu kelihatan di dalam cara Anda melakukan sesuatu yang kecil. Apakah Anda lakukan itu dengan sungguh-sungguh atau dengan tidak? Saudara, apakah Anda meremehkan? Apakah Anda asal-asalan karena itu kecil? Atau Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh? Ternyata Tuhan itu melihat hati. Katakan amin. Walaupun ayah daripada Daud tidak melihatnya, kakak-kakaknya meremehkannya, saudara, tapi Tuhan, mata Tuhan tidak buta. Tuhan memperhatikan Daud, khususnya ketika dia handle hal-hal kecil. Bapak Ibu, sekarang saya tahu kenapa kok Tuhan mengurapi Daud. Kenapa kok Tuhan memilih Daud? Saudara, karena Daud ini orangnya bertanggung jawab. Katakan amin. Bahkan untuk perkara kecil aja dia tanggung jawab. Dia nggak remehkan, dia nggak teledor, dia nggak abaikan domba cuma 2-3 ekor ini. Saudara, dimanapun Anda bekerja, apapun yang Anda lakukan, entahkah itu di tempat kerja, di rumah, atau di pelayanan. Saudara, apapun yang Anda kerjakan, entahkah itu besar di mata manusia atau kecil di mata manusia, kerjakan semuanya dengan segenap hati. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan melihat sikap hati Anda. Yang Tuhan lihat pertama-tama bukan outputnya, tapi attitude-nya. Saudara, apakah Anda dengan sungguh-sungguh kerjakan tanggung jawab itu dengan baik? Saudara, apakah Anda dengan setia memikul tanggung jawab itu sekalipun itu kecil di mata Anda, kecil di mata manusia? Ternyata excellent itu Anda bisa melakukan hal kecil dengan hati yang besar. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, kita baca sama-sama di 2 Samuel pasal 17. Ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Saya ulangi, berapa ekor? 2-3 ekor. Perhatikan. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba, katakan seekor domba, dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Saya tanya, mengejar siapa? Mengejar singa loh ini, saudara. Mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini orang agak lain, saudara. Ya,
Coba bayangkan Anda itu mengembalakan 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Saudara, kalau Anda jadi gembala daripada 2 ekor domba itu, muncul singa di hadapan saudara. Dan singanya, saudara kalau Anda lihat singa berburu itu nggak langsung dimakan di tempat saudara. Tapi biasanya dipegang di sininya. Ya, akan digigit di ini, lalu dibawa lari ke tempat aman baru dihabisin. Saudara, nah ini sudah dicengkram, sudah diterkam, saudara, sudah diterkam oleh mulutnya. Tapi Daud itu mengejar singa itu, menghajar singa itu, dan melepaskan singa itu dari melepaskan domba itu dari mulut singa. Menurut Anda worth it nggak? 1 ekor domba lalu dia taruhan nyawa seperti itu, saudara. Kemudian dikatakan begini, apabila singa berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Waduh, luar biasa saudara. Saya beberapa tahun yang lalu pergi ke Batu. Waktu itu anak saya nomor 3 itu masih jauh lebih kecil. Di situ ada satu kandang singa itu ada kaca, lalu ada bagian yang ada jeruji-jeruji besinya, kotak-kotak begitu. Lalu di situ ada petugas jualan daging. Ternyata kita bisa tukar 1 daging gini dengan beberapa puluh ribu. Tujuannya apa? Nanti ada penjepit panjang, jepit lalu kita nanti ada jaraknya gitu ya. Lalu kita sodorkan kepada singa yang di situ. Anak saya begitu menyodorkan itu saudara, singanya begitu tahu yang disodorkan itu daging. Langsung dia itu tiba-tiba menerkam dan mengaum saudara. Seketika itu roh saya kayak keluar saudara. Begitu dia mengaum, itu suaranya menggelegar langsung tiba-tiba saya itu freeze. Perasaan ngeri itu tiba-tiba mencekam saudara. Begitu dia dekat di situ saudara, padahal itu ada jarak. Gak mungkin dia bisa tembus, tapi saya bisa mundur. Kenapa saudara? Lihat kakinya aja, itu hampir segede perut saya. Ya, begitu dia mencengkram gini, kelihatan ya tangannya aja itu hampir sekepala saya. Itu ngeri. Tahu gak itu singa kalau di zoo itu, gak, itu kecil-kecil dibanding singa yang ada di padang belantara saudara. Itu udah ngeri. Alkitab katakan, kalau singanya bangkit nyerang aku tangkap janggutnya, aku hajar dan aku bunuh. Saya ini Daud ini katanya kemerah-merahan. Tapi kok dia bisa lawan singa ya? Coba kita baca berikutnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang. Saudara, kalau Anda papasan sama beruang, jangan lari. Diem aja membatu saudara. Karena ngeri. Dikatakan begini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Munculkan poinnya. Spirit of excellence itu mengerjakan kesiapan jauh sebelum kesempatan besar muncul. Saudara tahukah saudara, terobosan atau kalau orang dunia itu pakai kata sukses, rumusnya itu apa saudara? Di luar sana itu rumusnya kesiapan plus kesempatan. Ketika Anda bersiap, ketika Anda mempersiapkan diri, lalu ketemu dengan opportunity, ketemu dengan kesempatan, disitulah terobosan terjadi. Disitulah saudara, kesuksesan itu biasanya terjadi. Coba lihat, ketika ada kesempatan untuk dia itu melawan Goliat. Saudara, gara-gara Daud itu berhasil melawan Goliat, itulah titik balik dari kehidupan Daud. Betul ya? Dia tidak lagi diremehkan, dia tidak lagi dipandang kecil. Bahkan dia dipromosi, dia jadi kepala dari pasukan Israel. Bahkan di ujungnya saudara, dia menjadi raja.
Titik baliknya itu adalah ketika dia berhadapan dengan sebuah kesulitan. Ternyata kesulitan itu memang Tuhan setting menjadi kesempatan baginya. Bapak Ibu, ternyata kesempatan kalau datang, saudara, begitu kesempatan untuk melawan Goliat itu datang, Daud tidak pernah berkata, sorry aku gak siap. No. Tapi Daud berkata apa saudara? Sekalipun Raja Saul awalnya meremehkan, tapi dia berkata, Tuanku Raja, hambamu ini sudah siap. Karena hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor. Kalau singa datang, mencengkram singa itu, aku kejar, aku hajar, aku keluarkan singa itu dari mulut, domba itu dari mulut singa. Kalau dia bangkit, menyerang aku hajar, aku jambak janggutnya, aku hajar, dan aku bunuh. Bukan hanya singa, tapi beruang pun hambamu hajar. Ternyata, saudara, tanggung jawabnya terhadap hal kecil, itu mempersiapkan dia untuk melawan sesuatu, untuk panggung atau perkara yang lebih besar. Katakan amin. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan pernah remehkan hal-hal sederhana yang Anda lakukan sekarang. Kenapa? Karena waktu dia itu bertanggung jawab penuh atas 2-3 ekor, bahkan tanggung jawabnya itu saking luar biasanya. Begitu satu ditangkap, kalau gembala yang lain lari pulang karena merasa gak worth it selamatkan satu domba. Tapi bagi dia gak mau satu domba itu hilang. Dia lawan singa, dia lawan beruang. Karena untuk itulah dia dipilih jadi gembala untuk menggembalakan 2-3 ekor. Saudara. Tanggung jawab yang besar ternyata itu mempersiapkan dia untuk perkara yang lebih besar. Ada amin? Tapi sayangnya kita ini cenderung mengabaikan dan meremehkan perkara-perkara sederhana atau perkara-perkara kecil. Padahal lewat perkara-perkara sederhana itu, lewat perkara-perkara kecil itu, Tuhan sedang melatih Anda. Lewat perkara-perkara 2-3 ekor itu, Tuhan melatih imannya Daud. Tuhan membentuk karakternya Daud. Tuhan mempersiapkan Daud untuk ada di sebuah kesempatan besar di mana dia jadi jawaban. Di mana dia itu jadi solusi atas krisis pada waktu itu. Pada waktu itu raja dan semua orang Israel ketakutan menghadapi Goliat. Saudara, jangan pernah remehkan apa yang Anda pegang hari ini. Katakan amin. Jangan pernah remehkan, Bapak Ibu. Karena apa, saudara? Karena itu adalah masa-masa di mana Anda dipersiapkan. Kalau Anda punya impian besar, kalau Anda merasa bahwa Anda itu punya talenta, punya gift, punya kemampuan-kemampuan, punya kepandaian-kepandaian, dan Anda merasa bahwa Anda itu dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar. Anda bermimpi punya bisnis itu besar. Anda bermimpi bisnis Anda itu bisa go internasional. Atau Anda bermimpi Anda jadi pelayan Tuhan atau jadi hamba Tuhan yang dipakai besar. Tahukah saudara, saya mau kasih tahu bagaimana cara Tuhan mempersiapkan Anda. Tuhan akan membawa Anda kepada perkara-perkara kecil atau perkara-perkara sederhana. Tuhan melihat dan menilai. Apakah Anda bersedia? Apakah Anda melakukan tanggung jawab Anda dengan sungguh-sungguh di perkara sederhana itu? Karena untuk sesuatu yang besar, Tuhan memulainya dengan yang kecil. Katakan amin. Itulah sebabnya saya katakan jangan pernah remehkan permulaan kecil. Kalau Anda bermimpi, Anda
bermimpi sesuatu yang besar di pekerjaan saudara, Anda kepengen punya jabatan tinggi, Anda pengen punya bisnis itu berkembang, Anda mau punya pelayanan itu berdampak bagi banyak orang, sadari Tuhan akan membawa Anda itu semua dimulainya dari kecil. Kalau Anda menginginkan hal-hal yang besar itu, saudara, sementara yang Anda lakukan sekarang itu masih hal-hal biasa. Anda cuman disuruh-suruh. Anda cuman dipasrai perkara-perkara kecil. Anda memulai dengan jualan sesuatu yang eceran kecil. Anda mungkin membuka sebuah depot yang kecil. Atau Anda hari ini pekerjaan Anda mungkin mengemudikan ojek online. Sesuatu yang kok jauh banget ya. Dengan apa yang Anda impikan. Tahukah saudara, apa yang Anda lakukan waktu segala sesuatu masih kecil, Tuhan nilai. Kalau Anda bisa lakukan dengan tanggung jawab penuh, itu adalah masa persiapan saudara. On the right time, Tuhan akan berikan kesempatan demi kesempatan. Katakan amin. Dan jangan sampai ketika kesempatan itu diberi karena Anda nggak tanggung jawab pada hal kecil, kesempatan itu hilang. Kenapa? Anda tidak siap. Karaktermu nggak siap. Anda nggak bisa dipasrai untuk memikul sesuatu yang besar karena Anda tidak bersedia memikul sesuatu yang kecil, tanggung jawab yang kecil. Bapak Ibu, di ibadah sebelumnya saya ceritakan, saya tuh nggak langsung mulai dari besar. Saya tuh mulai dari nol, nggak ada sistem katrol-katrolan. Saya mulai dari bawah, dari jemaat. Dan pelayanan saya itu kebanyakan nggak di depan mimbar. Pelayanan saya itu kebanyakan tidak kelihatan. Bapak Ibu. Saya dulu sebelum saya dipercaya, saya ya pelayanan di sel group. Pertama-tama disuruh bawain Ramatama. Lalu dipercayakan jadi sponsor. Lalu dipercayakan jadi CGL. Itu pun anggota saya nggak banyak awal-awal. Cuman 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Dia hadir. Do, re, mi, fa, sol. Pelayanan saya dulu, saya nggak langsung jadi worship leader. Saudara, follow up jiwa-jiwa. Antar jemput jiwa-jiwa. Saya pinjem, saudara, mobil dari orang tua dari salah satu anggota CG. Saudara, itu beratnya karena itu power steering. Jadi untuk nyetir pakai power. Windownya juga harus pakai power, namanya power window. Spionnya juga sudah touch screen, jadi harus sentuh dulu supaya bisa adjust. Pernah mogok dan saya dorongin sendiri, itu anak-anak gak ada yang bantuin. Di jalan Maijen Sungkono itu daerah Surabaya Barat, pas tanjakan. Saudara, dorong karena saya walaupun kecil tapi tenaga saya gede saudara. Ya, dorong masuk gigi. Saya dorong dari samping, masuk gigi, nggak nyala. Sampai beberapa kali sampai nyala. Saya anterin, saya pulangin satu-satu seperti saya itu kayak driver antar jemput sekolah itu loh. Setelah itu saya balik lagi. Saya kembalikan mobilnya, balik ke gereja lagi, saya pelayanan lagi. Dan pelayanan saya itu apa? Pertama-tama pelayanan saya itu adalah konselor baptisan. Jadi semua baptisan kadang-kala semua yang handle itu saya. Baptisan air, jadi menjelaskan baptisan air itu apa dan biasanya disertai dengan menjelaskan baptisan Roh Kudus, doain baptisan Roh Kudus. Itu rame ataupun cuma sedikit, saya dijadwal dari pagi sampai malam. Dan zaman dulu itu harus ganti baju karena apa? Harus nyemplung pembaptisnya. Dan segini airnya. Jadi kedinginan, habis setelah baptis itu ganti baju lagi. Saudara, kadang malam-malam cuma satu orang itu lebih rempong ganti bajunya. Wah ganti baju gini terus baptisan air, doakan baptisan Roh Kudus. Baptis, ganti-ganti lagi. Makanya sampai hari ini, saudara, salah satu pelayanan saya yang tingkat keberhasilan yang tinggi adalah one on one pelayanan baptisan Roh Kudus.
Kenapa? Karena dari dulu saya itu one on one terus, baik beberapa orang maupun one on one doakan baptisan Roh Kudus, menjelaskan bagaimana cara terimanya sampai hafal di luar kepala. 90% keberhasilannya orang yang one on one sama saya pasti terima 90% terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Saudara. Dan itu gak kelihatan orang, bagi-bagi brosur, apalagi di perintisan, angkat-angkat sound system, ikut setting-setting walaupun saya gak ngerti alat musik. Semuanya dimulai dari bawah. Saudara, apalagi di perintisan, kapan di Malaysia, cuma 3 orang. Saudara, yang presiden worship saya yang khotbah juga. Pastor Lena jadi operator, teks operator ini loh. Jadi kita 3 orang pokoknya ada jemaat awal-awal pokoknya kebaktian hari Minggu. Saudara, semuanya serba tidak kelihatan. Saya pertama kali diutus, itu saya gemuk putih banget. Waduh pokoknya begitu masuk ke ladang jadi hitam kurus banget di Manado. Kenapa saudara? Kena panas, gak ada mobil, naik motor, pergi ke pedalaman, ya jangkau jiwa, terjadi lawatan sampai terbentuk beberapa gereja lokal di Tanah Minahasa. Bapak Ibu, saya tidurnya dulu itu di kasur busa, cuman kipas angin. Itu pun di smackdown sama temen. Patah tengah-tengahnya, itu saya gak punya dana untuk beli. Saudara, ini padahal orang tua saya mampu saudara. Tapi dulu itu saya pakai apa saudara? Pakai tali rafia. Itu setiap beberapa hari sekali itu sudah mencong lagi, harus dikencengin lagi. Karena patah. Dimulai semuanya dari perkara sederhana. Tapi rupa-rupanya itu adalah persiapan. Saya nggak sadar Tuhan melihat saya ketika saya melakukan perkara-perkara kecil itu. Apakah saya setia? Apakah saya bertanggung jawab? Apakah saya sabar? Apakah saya itu tahan banting? Apakah saya itu tekun? Dan ternyata tanpa sadar Tuhan sedang mempersiapkan saya. Bertahun-tahun kemudian hari ini saya melihatnya. Yang dulu saya nggak bisa melihatnya. Ternyata dulu cuma 2-3 orang yang saya gembalakan. Hari ini jadi 33.000. 4.000 sel group, hampir 4.000. Anda bisa handle 4.000 sel group? 4.000 sel group minimal, kalau satu sel group itu ada satu masalah, berarti ada 4.000 masalah. Tapi puji Tuhan saya nggak sendiri, saya punya dengan berbagai leader dari full timer maupun volunteer bersama-sama dengan saya menggembalakan. Tapi untuk mengelola sedemikian rupa besar manusia itu nggak mudah. Ternyata itu adalah persiapan. Dulu saya melakukan hal kecil ternyata persiapan. Yang hari ini saya lihat, yang dulu saya belum pernah melihat. Sekarang saya menyadari waktu saya noleh ke belakang. Oh ternyata dulu hal-hal kecil yang dipercayakan itu. Yang itu bukan, itu gak prestis, itu gak dilihat orang. Itu mungkin pekerjaan yang dianggap orang itu kecil. Tapi ternyata itu adalah masa persiapan. Kalau Tuhan ingin memberikan sesuatu yang besar, Tuhan selalu memulainya dari benih. Ternyata diam-diam tanpa saya sadari, itu adalah masa persiapan. Kalau Anda setia, nanti pada waktunya Tuhan kasih kesempatan. Katakan amin. Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan. Dan ketika kesempatan itu tiba, kawin dengan kesiapan, itu menghasilkan promosi, terobosan, itu menghasilkan kesuksesan atau keberhasilan. Katakan amin. Makanya kalau hari ini Anda itu berada di dalam situasi yang sederhana, Anda memulainya itu dari bawah. Saudara, Anda bermimpi besar, tapi kok hari ini Anda melihat kok melakukan hal-hal yang sederhana. Saudara, lakukan dengan segenap hatimu. Bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan tanggung jawab penuh. 2-3 ekor. Jangan sampai ini ada yang direnggut sama singa atau beruang. Saudara, berikan hatimu di dalamnya. Karena kalau Tuhan melihat hatimu besar, berarti Anda bisa dipercaya untuk perkara besar. Katakan amin. Tapi kalau dari awal, Anda join pelayanan di sini, Anda join jadi singer, tapi Anda dipasrai perkara-perkara
yang tidak di panggung ini disuruh setting, disuruh gulung-gulung kabel dulu, bersih-bersih alat musik. Anda nggak mau, berarti Anda nggak siap untuk panggung yang lebih besar. Saudara, kenapa? Hatimu nggak siap. Saudara, itulah sebabnya excellent. Saudara, itu dimulai dari Anda memperlakukan hal kecil dengan kesungguhan, dengan konsistensi. Karena itu membawamu pada perkara yang lebih besar. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, waktu saya tinggal 1 menit. Yang terakhir, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Guess what? Saudara, munculkan poinnya, Spirit of Excellence itu akan menghasilkan kemenangan yang besar. Coba perhatikan. Kemenangan Daud terhadap Goliat itu tidak pernah kebetulan. Saudara. Kemenangan Daud terhadap Goliat itu karena Daud itu melewati masa-masa pelatihan dan masa-masa persiapan yang sangat panjang. Di padang gurun itu, dia melatih dirinya untuk mengumban dengan tepat, saudara. Dia menjaga kambing dombanya itu dengan umban. Kalau ada singa, ada beruang, dia akan pakai senjata itu dari batu kali itu. Saudara, tahukah saudara, di zaman modern ini sekarang di daerah Israel, ada orang-orang tertentu yang punya keahlian, mengasah keahliannya seperti keahlian orang-orang Israel zaman kuno. Gak pakai pistol, gak pakai semenapan, tapi pakai batu lalu ada pengumban. Dan itu akurasinya mengerikan, saudara. Mereka itu bisa akurasinya itu bahkan rambut aja itu bisa presisi. Anda bisa cari itu di internet, di YouTube. Ada banyak orang bisa menguasai tangan kanan maupun tangan kiri. Saudara, ternyata di masa-masa penantian itu, saudara, di masa-masa dia bertanggung jawab di padang gurun, di padang untuk mengembalakan. Dia mengasah dirinya. Katakan mengasah dirinya. Sehingga kemenangan Daud terhadap Goliat itu gak kebetulan. Yang pertama, imannya sudah terlatih. Ketika dia hadapi singa, dia hadapi beruang. Saudara, itu mengancam nyawa tapi dia sudah terlatih imannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia mengasah skillnya. Makanya ketika dia ngomong sama Goliat, tidak ada tanda-tanda dia panik. Dia itu ngomong dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian. Dengan penuh confidence, keyakinan. Dia ngomong begini, ya engkau datangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Dia gak ngomong, aku lebih hebat dari kamu, enggak. Dia gak menggertak, dia tenang. Dia bicara itu dengan keyakinan yang penuh. Karena dia berserta dengan Allah. Dia disertai Tuhan. Yang kedua, dia tahu kemampuannya. Katakan dia tahu kemampuannya. Kenapa Daud bisa tenang? Karena bagi Daud, saudara, umban. Tahukah saudara, dari sejak awal ini sudah gak matching. Dari sejak awal sudah gak match. Sudah gak fair. Kenapa? Senjatanya Goliat itu senjata jarak pendek. Sementara senjatanya Daud itu seperti punya senapan itu sniper. Senjatanya Daud itu jarak jauh, saudara. Pengumban sekarang itu bisa melesat 120 km per jam. Makanya dengan sebuah batu itu kalau tepat sasaran itu bisa tembus ke batok ke
bukan kelapa saudara, batok kepala. Saudara, itu bisa melesat seperti peluru menembus badan orang. Dan karena dia presisi, bayangkan itu Goliat itu pakai helm gak? Saudara tahu beratnya helmnya berapa? Helmnya sendiri itu 7 kilo. Bapak Ibu. Baju sirahnya itu 60 kilo. Belum perisainya, belum pedangnya, gagangnya, ujung tombaknya sendiri. Helmnya itu lebih dari 10 kilo. Ujung tombaknya itu 7 kilo sendiri, belum gagangnya. Makanya dia ada pembawa senjata sendiri. Karena itu berat bukan main, karena tingginya Goliat itu 2,4 meter. Lebih tinggi daripada Yao Ming pemain basket asal China. Saudara pernah tahu Shaquille O'Neal, raksasa berkulit hitam? Itu kalau jejer sama Yao Ming, kok pendek? Karena Yao Ming lebih tinggi. Nah, Goliat lebih tinggi 1 meter, 1 kepala daripada Yao Ming. Saudara, Goliat itu hampir 3 meter berapa gitu. Saudara, itu tinggi gede. Ada perisai itu, baju sirahnya itu lebih modern daripada baju sirah kebanyakan prajurit. Saudara, tapi karena dia presisi, sekalipun dia pakai helm, dia tahu bagian mana yang terbuka. Dia tahu kemampuannya. Saudara, makanya kalau Anda bawa pedang sama ada orang di sana bawa pistol atau sniper, ini sudah gak fair dari awal. Ini senjata jarak dekat, sana pakai senjata jarak jauh. Makanya dia begitu tenang. Yang pertama, dia tahu Tuhan menyertainya. Imannya bukan pada kemampuannya, tapi imannya karena dia punya pengalaman tersendiri dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan itu bukan karena apa kata orang. Dia kenal Tuhan itu di padang gurun waktu dia gembalakan kambing domba. Amin. Yang kedua, dia tahu karena dia mengasah keahliannya. Dia mengasah kemampuannya. Makanya dia berkata, hari ini juga aku akan penggal dan aku akan berikan dagingmu kepada burung-burung termasuk tentara Israel. Dan waktu pertandingan dimulai, saudara, kan ini kan seperti kayak nonton film kartun apa itu. Yang sekali pukul, apa itu namanya, musuhnya hancur gitu ya. Wah ini, saya gak berani nyebut. Kan gak ada serunya gitu kan. Udah jeng, udah gini, udah yang sini sudah berkata, kamu siapa, kamu mendatangi aku seperti anjing. Waduh udah dramatis begitu, fight gak sampai 1 detik. KO, itu kayak anti klimaks, betul gak? Harapannya kan, waduh gimana, pokoknya mungkin Daudnya kalah dulu, atau gimana, terus nanti terjadi pertolongan kan enak, ceritanya seru. Nah ini di awal, saudara, belum sempat mengayunkan tombak, udah diumban set roboh. Loh, bahasa Jawanya gini tok ta. Cuman gini aja. Saudara, makanya Daud itu tenang. Dia tahu kenapa saudara. Dia sudah melewati masa pelatihan, masa persiapan. Dan masa persiapan itu kalau dia lakukan dengan excellent, itu akan membawa kemenangan, membawa keberhasilan yang besar. Katakan amin. Makanya orang yang excellent, Alkitab berkata, coba kita buka sama-sama. 1 ayat terakhir ya, Amsal 22 ayat 9. Kita baca sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Perhatikan kata cakap. Kata cakap di sini dalam bahasa Ibrani pakai kata mahir. Berarti terampil, terlatih, cekatan, ahli. Ia menguasai bidangnya. Ahli itu artinya master. Saudara, tahukah saudara? Di dunia modern orang itu mendefinisikan kalau Anda itu mau menjadi ahli di dalam sebuah bidang, Anda harus melewati 10.000 jam terbang. Baru Anda bisa dikatakan master atau ahli. Saudara. Berarti itu adalah segala sesuatu yang harus Anda lakukan dengan konsisten sehingga Anda itu ahli. Itulah sebabnya seseorang yang mastering something, menjadi ahli, saudara, orang itu selalu punya mindset seperti ini.
bagaimana ya aku itu bisa lebih baik, bekerja lebih baik, melakukan sesuatu lebih baik dari apa yang aku lakukan sekarang. Saudara, kalau dia pemain basket, tahukah saudara ada satu pemain basket kalau dia nembak itu seperti gak pakai mikir. Dan selalu masuk. Saudara, Anda lihatnya cuma di pertandingan, tapi Anda gak lihat berapa puluh ribu jam dia latihan untuk nembak. Saudara, sehingga sampai muscle memorinya itu tercipta. Saudara, semua yang ahli-ahli, saudara, itu harus lewati semua 10.000 jam. Segala hal, Bapak Ibu. Berarti Anda harus berpikir, gimana aku menjadi lebih baik. Orang yang excellent itu gak bersaing dengan orang lain. Orang yang excellent itu gak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia gak sibuk membandingkan diri, dia gak saingan sama orang, dia gak iri sama orang. Satu yang dikejar, bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Bagaimana aku mengerjakan sesuatu lebih baik dari yang kemarin. Itu yang dia lakukan, itu yang dia lakukan. No wonder kalau Anda melihat seseorang itu ahli, kok bisa ya orang ini ahli? Karena Anda gak lihat bagaimana dia itu berusaha menjadi lebih baik. Dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Katakan amin. Dia gak sibuk dengan orang lain punya rel. Dia gak sibuk dengan kemampuan orang, dia gak sibuk membandingkan diri. Dia sibuk dengan apa? Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Suami lebih baik, istri lebih baik, pemimpin lebih baik, pengkhotbah lebih baik, hamba Tuhan lebih baik, pengusaha lebih baik, pekerja lebih baik. Saudara, kalau Anda juru masak, bagaimana aku bisa masak lebih enak daripada kemarin? Bagaimana aku bisa melakukan lebih baik daripada kemarin? Saudara, dan itulah rahasia kenapa seseorang itu bisa berhasil. Kenapa seseorang bisa sukses. Kenapa seseorang bisa menonjol di atas rata-rata. Saudara, karena spirit of excellence itu ada dalam dirinya. Kalau dia bekerja under seseorang, dia gak peduli pemimpinnya itu bagus atau enggak. Pemimpinnya itu kejam atau baik. Dia gak sibuk ngomel, dia gak sibuk menggerutu, mengeluh. Saudara, dia akan bekerja sebaik mungkin, tidak peduli kondisi keadaan pemimpinnya itu baik sama dia atau tidak. Dia akan tetap memberikan yang terbaik di dalam segala kondisi. No wonder orang-orang seperti ini selalu tampilnya itu menonjol. Amin. Dia gak bersaing sama orang lain, tapi dia selalu di atas rata-rata. Kenapa? Karena dia terus mengasah. Dan ujungnya, saudara, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang besar, seperti Daud, dia gak tegang, Daud tidak ketakutan, tapi Daud penuh dengan keyakinan, penuh dengan ketenangan. Yang pertama, karena dia imannya sudah terlatih, dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan rupa-rupanya, Daud melatih dan mengasah keahliannya di dalam mengumban, sehingga dia itu bisa presisi. Dan guess what? Begitu Goliat roboh, begitu Goliat dipenggal, coba lihat, tiba-tiba keberaniannya itu menular keberanian kepada semua pasukan Israel. Tiba-tiba semuanya bangkit menyerbu orang-orang Filistin. Saudara, itulah sebabnya orang yang excellent selalu menginspirasi orang lain. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.